ghairihi, dari putra yang lain. Intaha. Cukup sampai di sini redaksinya. Unzur as-safhah, lihat pada halaman 340 minha dari kitab Umdatut Thalib fi Ansabi Ali Abi Thalib. Itu teman-teman. Kemudian wal halu anna sahiba sirri silsilatil alawiyah, dan kesimpulannya bahwasanya penulis kitab Sirru Silsilatil Alawiyah haitsu dzakara abna Isa ibn Muhammad, ketika dia menyebutkan jumlah putra-putranya Isa bin Muhammad, abarah bil jumlatil fi'liyah, dia menulis redaksinya itu dengan menggunakan susunan jumlah fi'liyah. Qala, dia berkata, wa waladu Isa al-Husain ibn Isa, dan adapun ya wa wallada Isa al-Husainah ibni Isa, dan telah melahirkan anak Isa. Siapa? Isa al-Husainah, yang bernama Husain ibn Isa. Nah, itu menggunakan kalimat jumlah fi'liyah. Undur as-safhah, lihat pada halaman 49 minha dari kitab Sirru Silsilatil Alawiyah minal Maktabatil Haidariyah, yang dicetak oleh Maktabah Al-Haidariyah. Fata'biruhu, maka keterangan redaksinya kitab Sirru Silsilatil Alawiyah bil fi'liyati, itu menggunakan jumlah fi'liyah. Dalilun, itu menjadi dalil, Pak, ala annahu la yaqta'u, bahwasanya beliau penulis kitab Sirru Silsilatil Alawiyah tidak memutuskan anna abna'a Isa, bahwasanya putranya Isa munhasirun fil Husain, itu hanya cukup pada satu orang anak yang bernama Husain. Ai fil haqiqati, artinya fil haqiqati, di dalam kebenarannya, huwa alima anna lahu ibnan ghairahu, bahwasanya dia telah mengetahui bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak selain Al-Husain. Wa innama lam yadhkurhu, dan sesungguhnya secara pasti dia tidak menyebutkan selain Al-Husain li faidatikal ikhtisari masalan, ya kan, untuk mendatangkan faedah kal ikhtisari masalan, sebagai bentuk ringkasan. Contohnya, fayajuzu zuhuru ibni ghairil Husain, maka boleh munculnya seorang anak selain yang bernama Husain daripada Isa bin Muhammad, fima ba'dah, di dalam masa setelah masanya penulis kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, ka Ahmad bin Isa, seperti halnya Ahmad putranya Isa, saudaranya Husain, gitu loh. Fala sabila, maka tidak ada jalan, tidak ada celah di Ibni Harjo, bagi Ibnu Harjo, ayas tadillah bi'adami dzikri Ahmad, untuk berdalil dengan tidak adanya penyebutan Ahmad, ala azami dzikri Abdillah, atas tidak adanya penyebutan Abdullah. Li'annahuma, karena sesungguhnya Ahmad dan Abdullah mutaghayyarani, itu berbeda. Fadzuhuru ismi Ahmad ba'da azami dzikrihi, maka munculnya penyebutan nama Ahmad setelah tidak adanya penyebutan fi sirri silsilatil alawiyah, di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah abad keempat, ya juzu, itu boleh. Li'anna kitaban qablahu, karena sungguhnya kitab yang sebelumnya, wa huwa asy-syajaratul mubarakah, ya. Nah, ya juzu li'anna sahiba sirri, karena sesungguhnya penulis kitab Sirru Silsilatil Alawiyah la yaqta'u, itu tidak memutuskan abna'ahu, jumlah putra-putranya Sayyid Isa fil Husain, hanya terbatas di Husain saja. Wa zuhuru ismi Abdillah, dan munculnya nama Abdillah, la yajuzu, itu nggak boleh. Kenapa? Li'anna kitaban qablahu, karena sungguhnya kitab abad sebelumnya, yaitu sebelum As-Suluk dan sebelum Ali As-Sakran, wa huwa syajaratul mubarak, yaitu kitab Syajaratul Mubarakah, qad qata'a abna'ahu
jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Mu'aqqibinah yang berketurunan fi thalathatin, itu hanya 3 orang. Wal qa'idatu fi fannit tarikh wan nasabi, dan adapun kaidah di dalam disiplin ilmu sejarah dan nasab, taqulu, itu telah berkata fi fannai ya, syartu qabuli kitabin, syarat diterimanya keterangan di dalam sebuah kitab, alla yakuna mukhalifan, hendaknya keterangan dalam kitab tersebut tidak bertentangan lil usuli, kepada kitab usulnya. Qala an-nasabatu Syekh Khalil ibn Ibrahim fi muqaddimat fi ilmil ansab, telah berkata seorang ahli nasab Syekh Khalil bin Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, syurutu i'timadir ruq'ah, syarat-syarat menggunakan catatan ulama nasab, ai al-kitab, yaitu kitabnya ulama nasab, alla takuna mukhalafatan lil usuli, hendaknya tidak bertentangan dengan kitab usulnya. Lihat pada halaman 58. Itu teman-teman. Wal jadiru bidzikri, dan yang penting untuk diingat, anna Ibnu Harjo, bahwasanya Ibnu Harjo lamma dzakara kitab Ar-Raudul Jali, ketika dia menyebutkan kitab Ar-Raudul Jali dalilan sebagai dalil referensinya, wa azahu nira, bahwasanya kitab itu adalah kitab karya tulisnya Az-Zabidi, fahadha, maka pendapatnya Ibnu Harjo ini yadullu ala annahu yakbalu kullama qara'a bila naqdin, dia telah menerima begitu saja apa yang telah dia baca bila naqdin, dengan tanpa meneliti. Wala ya'lamu, dan dia nggak tahu, anna hadzal kitab, bahwasanya kitab ini kitabun muzifun, kitab palsu, mazurun, yang sengaja didustakan, la tusahhu nisbatuhu ila Zabidi, yang tidak sah penisbatannya kepada Az-Zabidi. Fahuwa, maka adapun kitab Ar-Raudul Jali min sani'i Hasan Muhammad Qasim, itu adalah buatan Hasan Muhammad Qasim min Misrah, dari Mesir. Kama qad qarartuhu, sebagaimana yang telah aku jelaskan fi kitabi, di dalam kitabku Minhajun Nasabin, yang berjudul Minhajun Nasabin. Fal yuraji', maka silakan merujuk kepada kitab Minhajun Nasabin kalau ingin mengulang keterangan tentang status kitab Ar-Raudul Jali. Itu teman-teman. Nah, monggo silakan teman-teman. Sudah selesai saya membaca satu lembar, satu poin, satu permasalahan. Silakan dikaji teman-teman. Kalau ada yang belum paham silakan dipertanyakan. Kalau ada yang tidak mendengar atau nge-lag tadi, silakan disampaikan. Saya tak ngerokok dulu teman-teman. Nah, monggo. Ini semua. Gus, ini saya mendengarkan tadi ya, sebenarnya dapat ilmu saya. Ya Ahmad bin Isa lah kan, memang punya anak 3 ya, seperti itu ya Gus. Ya. Itu hubungannya kan seperti itu tadi. Imam Az-Zabidi kan sampai ngomong, Imam Az-Zabidi kata-kata Basrah apa? Mana? Basrah itu mana? Mesir mana? Mesir. Timur Tengah mana itu? Oh Basrah, iya. Mesir. Ya Afrika. biar Anda naik mendengarkan Gus, mendengarkan ya alhamdulillah saya dapat ilmu Gus. Saya sedikit-sedikit. Karena tidak seperti ngokir di atas batu kalau seperti saya. Ya mungkin ya sering-sering mendengarkan keterangan dari siapapun nih, ya, termasuk dari sampean ini, karena bukan lagi, bukan seperti dulu, bukan bagaikan ngokir di atas air, bukan, sudah bukan mengukir di atas batu. Iya betul. Tapi kawan, bukan tidak ada gunanya kepada para mustami' pendengar ini, banyak, termasuk salah satunya saya, tambah yakin dia dapat ilmu begitu. Ya terima kasihlah kepada sampean atas sampean dikasih ilmu yang tinggi seperti itu. Ya Gus, ya alhamdulillah lah orang tertentu yang bisa membaca kitab-kitab yang tasallam seperti itu. Tasallam kitab itu Gus,
Terselam sebenarnya. Tidak banyak orang tahu, biar orang-orang ilmuwan itu sebenarnya hanya orang yang punya niat, punya karep yang tinggi itu baru, karena itu bukan kitab umum itu. Sama-sama. Itu kan kitab anu Gus, kitab Tasallam sebenarnya, kitab Tasallam juga Jadi lagi. poin kesimpulannya itu begini teman-teman. Poin kesimpulannya itu begini. Ya, Hasan Muhaqqas Itu lumrah itu ya biasa, alami itu tak apa-apa, biasa. Sebagai manusia ininya dan juga dia tidak meneliti. Ngelag Gus dari tadi Gus. Masa nge-lag? Iya. ya enggak sekarang enggak. Yang nge-lag yang mana? Yang nge-lag yang mana ini? Mulai tadi banyak ngeleknya ya akhir-akhir ini. Awal Ya enggak mau apa-apa, jelasin biasa itu. kesimpulan, dari awal nyelehin kesimpulan udah nggak ada suaranya Gus. Oke, jadi ini tolong diperhatikan teman-teman ya. Kalau nge-lag langsung ngomong teman-teman. Jangan nunggu saya selesai gitu loh. Karena saya nggak tahu nge-lag apa enggaknya. Kan yang tahu nge-lag enggaknya kan Langsung sampean. tadi, Iya, pendengarnya. langsung ngasih tahu tadi cuma nggak kedengeran. Ya langsung kesimpulannya saja, ya, Gus. ya, oke. Jadi Karena saya ulangi ya. panjang tadi, panjang bacanya itu. Kesimpulannya, Ibnu Harjo itu tidak mengerti koedah-koedah ilmu nasab. Ibnu Harjo tidak mengerti istilah-istilah ulama ahli nasab di dalam menyebutkan jumlah keluarga. Yang ketiga, Ibnu Harjo jelas tidak melakukan penelitian mendalam. Terbukti ketika dia menyebutkan kitab Ar-Raudul Jali sebagai bagian dari sumber rujukannya. Padahal kitab Ar-Raudul Jali itu bukan karyanya Murtadha Az-Zabidi. Begitulah teman-teman. Oh iya. Ibnu Harjo itu Al-Jawi. Dan yang mengatakan Al-Jawi. sebentar dulu, Iya. ya kan sudah Al-Jawi, itu orang Indonesia itu, bukan orang mana. Ya, silakan. Nah, yang mengatakan Ar-Raudul Jali itu bukan karya daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi itu bukan kita, tapi peneliti asal Yaman yang bernama Dr. Abu Bakar Ba'atib dan Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Itu bisa dilihat ya dalam kitab Ar-Raudul Jali, tahqiqan daripada Dr. Abu Bakar Ba'atib yang berisi ta'liqat daripada Alwi bin Thahir Al-Haddad di halaman 47. Alhamdulillah. Ya, saya alhamdulillah tok Bang Ihib. Secara kibini. Apa der megus dapat tambahan ilmu. Yang ucap alhamdulillah kan supaya muna syukur kan esok tambah muna syukur. Lain syakartum lazidannakum hus. Wal yang kafartum Wis, lain wis. boleh Gus. langsung ngocol. Apa? Gula lah kan biasa ngocol Gus. Tapi mau di senampan nih, mentada senampan keker Gus. Mentada senampan nih Gus. Enten Pak Kuni tambahan nih, pokok ratin. La in syakartum lazidannakum wal yang kafartum inna adzabila syadid. Sekarang foto gue lebih tantang foto lah.
Abon pencering lulusan Sidogiri. Kemudian kan Ya, senior seorang juga. pertama seorang Allah Taala, nomor dua kiyak menikah Gus. Senyata na ya iblis kita mau ngapur gue lebih Allah ilmu Gus. Cuma kun manfaat sebenarnya. Oke. Jereng sampean orang nih ya. kita pun sampean Sidogiri pada kompol gitu. langsung ngocol ko bentuk-bentuk syukur gue lah karena gue lah tambah rabi anjuran Allah ni kemon menteroy tambah anda kuta syukur lah ni kan gue mengamalkan tentang ayat kifur Gus. Betul. Oke, betul. Masuk nih. Apa cuan ni kalau ilmu Okey, lang monggo, kapan para ni yai. tak syukur ada remel ilmu lang kapan ni Thank you. istimewa benar. Monggo para yayai. Ini Iya, teman-teman benar. semua sudah paham belum teman-teman ini? Apa yang saya kaji, apa yang saya baca, apa yang saya ulas dan kesimpulan yang saya sampaikan tadi ini. Alhamdulillah paham nih sekolah nih Gus. Kalau bahasa di sini Gus ya, bahasa di Sunda di Banten ya, itu Ibnu Al-Jawi itu apa ya namanya, tulis tonggong gitu Gus. Apa ya kalau Ya. bahasa namanya apa? Ya hanya sekedar menulis dan mengutip, tidak Iya. meneliti kebenarannya. Ya gitu. Tulis tonggong. Asal kutip aja gitu loh. Jadi Al-Jawi itu sebagian dibikin rujukan seperti itu ya Gus. Padahal itu ndak seperti itu ya Gus. Jadi Ibnu Harjo itu membantah Yai Imad, tapi bantahannya itu remeh-remeh gitu loh. Betul. Gitu. Nah, jadi dari poin yang pertama itu Bang Hihib, ya kan? Yai Imad itu mengingatkan kepada kita wal jadiru bidzikri, yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi. Anna Ibnu Harjo, bahwasanya Ibnu Harjo lamma dzakara kitab Ar-Raudil Jali, ketika dia menyebutkan kitab Ar-Raudul Jali dalilan sebagai sumber referensi pengambilan dalil, wa azahu ila Zabidi, dan dia ya menisbahkan kitab tersebut kepada Az-Zabidi, fahadza, maka ya seperti ini yadullu ala annahu yakbalu kullama qara'a bila naqdin, menunjukkan bahwasanya dia itu menerima apa adanya, apa yang telah dia baca, bila naqdin, dengan tanpa meneliti dan mengoreksi. Wala ya'lamu, dan dia nggak tahu, anna hadzal kitab, bahwasanya kitab ini yaitu kitab Ar-Raudul Jali, kitabun muzifun mazurun, kitab palsu yang didustakan. La tasihhu nisbatuhu ila Zabidi, yang tidak sah penisbatannya kepada Az-Zabidi. Kenapa? Fahuwa, maka sesungguhnya kitab Ar-Raudul Jali min sani'i Hasan Muhammad Qasim, itu adalah buah karya, buah tangan atau buatan, produk daripada Hasan Muhammad Qasim min Misra, dari Mesir. Kama qad qarartuhu, sebagaimana yang telah aku nyatakan fi kitabi, di dalam kitabku Minhajun Nasabin, yang berjudul Minhajun Nasabin, fal yuraji'hu, maka silakan merujuk ke sana kalau ingin tahu lebih jelasnya keterangan tentang kitab Ar-Raudul Jali. Itu teman-teman. Ya paham Gus, sedikit-sedikit paham Gus. Ada pahamnya lah Gus. Kalau Ya, tidak salah begini ya. Kitabnya terbit Mbak 2023. itu kitabnya 2023. terbitan awal 2023 Ya, terbitan lama. 2018 tapi 2023 Itu 2023 Ampura dulu Mas Imam, Carpuk Mas Imam, 2023. Minta tiga lepas imam je kau pasal no mentero teh bang luah apa. nanti kita korban birajian. Ya nja bener gusasan je kan sebagai anu. Bener main ngak, gimana yang kikir yang main ngak je. Betul anu kita tahu. Maingat meronyot.
Ya mentero manfaat mon kudu mengikuti aturan tidak iya ada kan guru dia guru walaupun di Ya, jauh sama guru bahasa Maduranya kan. Sedikit menanggapi Gus, ya Yai. mohon izin yang lain. Tolonglah Ya. bagi pendukung Balawi itu kalau mau membuat buku atau apalah bentuknya yang keren lah, ada bukti baru gitu loh. Kita ini suruh ngulang terus dari awal itu aja. Keimat masa suruh jelasin dari awal lagi. Mohonlah tolong para pendukung Balawi itu seharusnya kalian tuh cari bukti baru gitu loh, biar kami juga ada tantangannya gitu loh menghadapi kalian gitu loh. Ini nggak ada bukti baru, mengulang lagi Muter-muter aja. dikutip lagi, muter-muter di situ aja. Sudah hatam semua dari punya Keimat, dari Gus Hasan udah hatam semua. Tolonglah dari kami itu gini, sampaikan ke Balawi kepada pendukungnya, carilah bukti baru gitu loh, biar cerdas kalian gitu loh. Kami juga biar cerdas juga, tambah cerdas, nanti ngikuti ke botolan kalian, tambah botol muter-muter lagi kita ini. Itu aja Gus, monggo yang lain. Sebenarnya begini, kalau saya tidak salah paham ya, itu kan kitab sudah lama, sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kenapa sekarang booming? Ya karena mendapat cenderamata dari MUI, kalau tidak salah seperti itu. Kenapa boomingnya baru sekarang? Ya gara-gara itu, karena dapat penghargaan dari MUI. Itu kan dulu sudah dibahas, tapi Keimat tidak menanggapi dari awal-awal. Soalnya buku ini atau kitab ini tidak ada bedanya dengan alasan Balawi yang lain. Hadinya nararing gak kesalahan nilai. Beri berapa jong gambar jong ringga kelan dia penghasilan jong. PDF saya PDF-nya masih ada Gus. Awal Iya, pertama iya, Keimat iya, itu iya. membahas Balawi. Ini yang jenengan bahas ini barusan nih Rarjo itu nih, saya mengingatkan kembali. Pertama saya baca di PDF-nya punya Keimat dari Mas Farhan dulu itu. Iya. Betul, betul. Iya. Gue yang lain. Enggak, lucunya itu begini teman-teman ya. Lucunya. Di pembahasan awal, ketika Ibnu Harjo itu menyimpulkan ya bahwasanya putra-putranya Ahmad bin Isa di dalam sumber-sumber referensi itu dia mengutip dari kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, karya daripada Abu Nasr Al-Bukhari, seorang ulama nasab yang wafat pada akhir abad keempat. Padahal di dalam kitab itu ya ada di halaman 101 pembahasan tentang sigot hasr. Itu juga membuktikan bahwasanya Ibnu Harjo tidak membaca tuntas kitab itu. Gitu loh. Paham nggak maksudnya teman-teman? Apa? Iya. Udahlah, kalau musuh Keimat itu sulit teman-teman. Sulit. Dari kalimat kata-kata ininya juga luar biasa. Ya bagi pendukung Karena Kiai Imat itu sungguh sangat teliti orangnya. Sangat teliti sekali. Sementara dari kalangan pendukung Ba'alawi yang membuat bantahan itu kurang teliti. Gitu loh. Terkesan itu meremehkan. Padahal ya, apa yang mereka remehkan ini justru malah menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Gitu loh. Begini Gus. Jangan-jangan yang terus dukung Balawi itu ngeprank Balawi Gus, jangan-jangan Gus. Bisa jadi. Bisa jadi Kiai, betul. Kan gini Kiai, sepenting oleh BC lah ke buaya kitab coba Balawi tak tahu ya gitu.
Ya, seandainya teliti ya, mestinya tidak ada yang tidak menjadi muhibbin, menjadi merapat ke protesis seandainya teliti. Karena tidak teliti ya seperti itu, Gus. Tiap lab 200.000. Enggak, para kabib harap-harap cemas terus Gus dari awal sampai detik ini, harap-harap cemas terus, gak punya kepastian mereka. Dari pendukungnya di prank terus. Ya, orang tidak punya dasar, tidak punya alasan seperti itu. Memang wataknya seperti itu, Ya. berputar-putar hanya. Cukup tahu aja ya. Ya alhamdulillah lah kita dapat Di-prank ilmu. sama Rumel, ya kan, disuguhin kitab ini loh, ada kitab abad keempat namanya kitab Hadis Arbaun, ternyata itu tulisannya siapa? Tulisannya novel, tulisannya Salim bin Jindan gitu ya. Nah, kemudian di prank lagi sama si Wafi, nggak ada ulama nasab itu yang menyebutkan harus ada kitab sezaman, ternyata semua kitab nasab menyebutkan wajibnya adanya kitab sezaman. Ya prank boleh Bi Wafi. Bukan Muhyiddin percaya. Ya kalau orang tidak punya dalil, orang yang tidak cerdas seperti itu kawan-kawan. Wahabi, PKI, semua ada nonya ya. Ya yang sendiri kembali ke nonya sendiri semua. Kira protesis ini tidak cerdas. Ya Allah, lucu. Banyak yang ngeprank ya wajar. Para kabib udah putus Yang asa. diperhitungkan itu adalah ilmunya ilmu peri keperutan itu. Ya itu disedap dan harap-harap cemas sebenarnya itu. Ya, kenyang aja perutnya udah gitu. Para pionernya pada nggak genah semua itu. Sekarang happy terus Balawi. Kemekil kape Gus, kemekil para kabibnya dan pendukungnya kemekil. Kemekil. Kemekil Yo, ya sa Allah. rampe-rampe selemut dah anu na sapon. Teman-teman mau Mikir bercerita, apa? mau bercerita sedikit ya. Ya. Ini kan bukunya Gus Hasan yang ini yang ketidakabsahan nasab Balawi. Di sini kan tidak ada. Terus saya tandai kitab sezaman dalilnya di halaman 15. Padahal di sini kan tidak ada. Nah, terus isbat mimpi atau lewat kasab di halaman 18. Kalau yang aslinya kesimpulan aja. Terus rujukan satu sumber anggaplah apa yang satu sumber. Kalau sebanyak apapun kitab nasab, kalau sumbernya tetap ke satu sumber di halaman 19, saya tandai sendiri biar saya gampang mencari. Itu teman-teman. Anggaplah saya tandai sendiri gitu sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi kalau di catatan ininya kan tidak ada. Cuman biar saya bisa mencari sendiri. Itu ini gara-gara apa? Jujur ini gara-gara madu ruqyah. Saya buka ini lagi. Masih Imam kekiran ndak Waduh ya? Tak kekiran ada ujung-ujungnya pas kitab Abnaul Imam saya Abnaul kebayang. Imam. Iya, Abnaul Imam. Yang saya Abnaul Imam dengan apa ya, yang akunnya Abi itu Habib Aspoli. Sudah 4 tahun yang lalu saya sering bertengkar masalah Abnaul Imam. Terus saya suruh buka halaman 17 dan halaman 22. Saya ingat itu. Kalau di halaman 17 sama halaman 22 itu kontradiktif yang di Abnaul Imam itu.